Dakwah fardiyah, ikhwan sekalian. Yang pertama tentang dakwah fardiyah adalah kita harus memahami keutamaannya. Ada orang mungkin yang meremehkan satu jenis batu tertentu karena tidak tahu nilainya. Dia tidak tahu itu berlian. Padahal kalau dijual mungkin 5 miliar, 15 miliar. Tapi dia cuekin, dimaini sama anak-anak, sama main kelereng. Karena dia tidak tahu. Andai dia tahu, maka dia jaga baik-baik. Begitulah logika terhadap sesuatu yang tidak mendapatkan perhatian dan penghargaan yang semestinya. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang fihi barakah nabawiyah, keberkahan nabi. Keberkahan nabawi terletak di dalam dakwah fardiyah. Kenapa? Karena semua nabi memulai dakwahnya pertama kali dengan apa? Dakwah fardiyah. Tidak ada nabi kecuali dia berdakwah dengan fardiyah dulu, mendekati orang per orang. Rasulullah mendekati Khadijah. Rasulullah mendekati Abu Bakar. Abu Bakar mendekati sahabat-sahabatnya. Coba Abu Bakar. Abu Bakar ini pemuda kaya raya di kota Mekah. Dan dia adalah pemuda Mekah yang paling tahu tentang bahasa Arab, syair-syairnya dan silsilah keturunan orang-orang Arab terdahulu. Makanya orang-orang Mekah, kalau anaknya sudah remaja, dia suruh pergi bermalam di rumahnya Abu Bakar. Joko mana kau bilang Abu Bakar? Joko mak guru. Aben ini kok. Belajar silsilah, belajar bahasa Arab. Nah, di antara anak-anak muda yang ngumpul itu Utsman bin Affan, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Abu Bakar masuk Islam, anak-anak yang sering nongkrong, hang out di rumahnya diceramai, masuk Islam kok? Masuk Islam. Masuk Islam. 6 orang dari 10 orang sahabat yang langsung masuk surga, itu hasil dakwah fardiyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan dikira dakwah fardiyah itu. Dakwah fardiyah adalah jenis dakwah yang hampir bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau dakwah ammah seperti ini di atas mimbar, tidak semua orang bisa. Masing-masing orang punya potensi. Tapi dakwah fardiyah, bahkan orang tuli, orang buta, orang bisu bisa melakukan dakwah fardiyah. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama. Sekarang kita perlu ambil peran di dalam dakwah kita. Minimal dakwah fardiyah. Sahabat-sahabat kita. Kita kan punya grup di WA ini, saya tidak tahu grup di WA-nya kita berapa. Tinggal alumni TK kapan tidak ada. Kalau SD ada mi, SMP ada mi. SMA ya, pakai C. Yang seperti itu ada semua di kuliahan pasti ada. Coba lihat sekarang berapa orang teman kita di situ. Ya kan? Mari kita dekati. Mari kita sampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Tufail bin Amr Ad-Dausi setelah masuk Islam 2 tahun sebelum hijrah, dia pulang ke Yaman, ke kabilah Daus. Lalu dia dakwahi orang tuanya, dakwahi istrinya, dakwahi sepupunya, Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah itu menjelaskan, ada kemungkinan Abu Hurairah itu sudah masuk Islam 2 tahun sebelum hijrah. Nanti ketemu tahun ke-7 Hijriah pada peristiwa perang Khaybar. Maka sebelum ketemu Rasulullah, sebenarnya Abu Hurairah besar kemungkinan sudah 9 tahun masuk Islam. Ini sekaligus membantah keyakinan orang-orang Syiah. Karena memang jumhur ulama berpendapat, memang harus diakui bahwa Abu Hurairah itu karena ketemu Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriah, maka kemungkinan besar dia Islam di situ. Berarti 3 tahun atau 3,5 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Tapi Imam Ibnu Hajar punya pendapat lain dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Karena Tufail sepupunya sudah pulang ke Yaman 2 tahun sebelum hijrah, lalu dia datang menemui Rasulullah SAW pada tahun ke-9 Hijrah membawa Abdurrahman bin Sakhar yang kemudian lebih dikenal dengan Abu Hurairah, maka ada kemungkinan sebenarnya Abu Hurairah sudah masuk sejak hari-hari pertama Tufail berdakwah di Yaman. Dan itu hasil dari dakwah fardiyah. Begitu pulang ke Yaman, dia dakwahi bapaknya, "Pak, ini ada Nabi masuk Islam kina?" "Ah iya, Bah." Karena akhlaknya yang bagus sama bapaknya, ikut. Istrinya juga, "Beb, besti, masuk Islam lagi sayangku." Masuk Islam istrinya. Cuma lambat kan. Akhirnya dia mengadu sama Rasulullah. Rasulullah, sepupuku aja Abu Hurairah, bapakku sama istriku yang masuk Islam. Nggak ada yang lain. Coba kasih saya tanda-tanda kebesaran Allah. Terus dikasih. Ada yang tahu tandanya apa?
cahaya. Dikasih cahaya, tapi cahayanya dilindrona. Wih, nasa ngama-ngama tuh malasa. Nanti dikira saya alien, Ustaz. Rasulullah, jamin di sini, makalele dita. Ganti di mana kah? Di sini kok bisa senter-senter apa begitu. Kalau cari barang hilang di bawah meja ketinggalan. Lalu Rasulullah doakan dan dipindahkan. Pindah kemana? Di ujung cambuknya beliau radhiyallahu anhu. Maka beliau pulang berdakwah sambil bawa cambuk yang menyala-nyala. Apa? Akhirnya apa? Datang pada tahun ke-7 Hijriah membawa 80 keluarga, 80 kakak. Bayangkan kalau satu kakak 7 orang. Satu kampung dibawa. Dan ini menunjukkan pentingnya mendakwai pemimpin kampung. Kalau sudah bosnya yang masuk Islam, selesai itu dibawa. Inilah pentingnya mendakwai pemimpin kaum, pejabat. Bayangkan kalau mereka yang masuk Islam, mereka yang tarbiyah. Subhanallah. Tufail bin Amr ad-Dawsi punya teritori sendiri, punya angkatan perang sendiri, punya kekuatan sendiri. Makanya dia kuat. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita memahami hakikat dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah ada keberkahan nabi di situ, keberkahan nabawi, nubuah di situ. Dan yang kedua, dakwah fardiyah adalah jenis dakwah yang bisa dilakukan hampir semua orang. Dan kita ini kan hasil dakwah fardiyah. Saya dulu di Ramsis, hasil dakwah fardiyah. Ya, dakwah fardiyahnya istri saya. Ya, karena dia kan duluan hijrah. Saya teman SMA, Ustaz. Sekelas waktu SMA. Dia tarbiyah duluan. Nah, saya ketemu ndak mau salaman, maka terika agak situ. Saya enggak, ya biasa kalau habis lebaran kita silaturahmi ke rumahnya, masuk. Assalamualaikum. Mohon maaf, sudah. Cek. Oh iya, baiklah. Oke lah kalau begitu. Nah, ternyata memang dia sudah berubah. Nah, akhirnya saya pernah suatu hari datang ke adiknya turun. Dia kan sudah pakai cadar. Adiknya turun. Kak, telepon kakak sebentar. Untuk? Dia bilang enggak, dia mau bicara. Jadi saya telepon. Mungkin katanya bicara, dia bilang, enggak, ada yang bilang, mungkin katanya pengajian. Saya bilang, iya. Lo tuh kasih di materi kawan sadi kok. Nah, cocok ditunjukkan. Dia bilang, datang mungkin di Wihdatul Ummah. Ada itu masjid di dalam situ. Saya bilang, ada di situ. Menikah yang musapa. Dengan ketus dia bilang, kenapa sih kita cari? Nggak ada aku di situ, ikut aja di situ. Jadi saya ini hasil dakwah fardiyah istri saya sebenarnya. Nah, begitu saya menikah, kenapa cari yang lain? Ya, kira-kira begitu. Coba ikhwan sekalian, kita dekati orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Tufail mendekati ayahnya, mendekati istrinya, mendekati sepupunya. Circle kita kan banyak, lingkaran pertemanan kita banyak ini. Kita ketemu orang. Saya pernah dengar kisah Syekh Shalih bin Hamad. Pernah dengar kisah Syekh Shalih bin Hamad? Ini tentang dakwah fardiyah. Pernah dengar? Mau dengar? Masih ada waktu? 5 menit. Saya pernah ikut daurah syariah. Diadakan oleh IRO, International Islamic Relief Organization. Bekerja sama Liga Muslim Sedunia. Rabita Alam Islami. Saya Ustadz Qasim, ya, Ustadz Nusron, mahasiswa tadrib duat 10 orang. Pematerinya namanya Dr. Shalih bin Hamad. Dosen Libya waktu itu. Beliau ngisi, terus dia bilang begini. Seorang dai tidak boleh membuang kesempatan untuk mengenalkan Islam dimanapun mereka berada. Di halte, di terminal, tempat duduk, di bank, kantor pos, di pasar, di mana. Ketika antum berinteraksi dengan orang, kenalkan Islam kepada dia. Pernah dia bilang, saya bersama istri datang ke London. Diundang oleh komunitas muslim di London. Ketika itu saya jalan-jalan di kereta di bawah tanah di London, sama istri saya di samping. Tiba-tiba naik seorang pemuda, pas di depan saya. Pemuda ini saya akhirnya tahu dia pemuda Yahudi. Ya, tapi sebagai seorang Muslim, ya kita memang dengan siapapun kita harus berbicara dan mengenalkan Islam. Jangan sampai dia salah paham. Akhirnya sejak naik, ini pemuda Yahudi begini caranya mana tuh? Pak, kau pasti orang Muslim toh? Langsung dia tembak begitu. Syekh Shalih bin Hamad mengatakan, oh iya, saya Islam. Kenapa? Ada masalah dengan Islam? Dia bilang, saya orang Yahudi. Syekh Shalih bin Hamad, iya, kenapa kalau kamu Yahudi?
Jadi saya harus bilang wow begitu? Enggak, begini Pak Ustadz. Islam ini kan datang belakangan. Telah ada Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama yang lain banyak, Buddha, Hindu. Kenapa kalian pilih Islam? Semestinya kalian pilih agama yang lebih senior, lebih duluan datang. Islam itu belakangan, anak bungsu dia. Maka Syekh Sholeh bin Hamad mengatakan, betul juga sih sebenarnya, tapi enggak begini. Boleh enggak saya balik bertanya? Oh boleh, silakan. Siapa takut? Begini deh, kalau kamu mau beli handphone, atau iPhone misalnya, kamu pilih iPhone 4, 5, 7 atau yang 15 Pro Max? Oh ya iyalah, jelas yang Pro Max, yang 14 atau 15 itu. Kenapa coba? Oh jelas, fiturnya lebih lengkap, tongkrongannya lebih canggih, lebih sophisticated, lebih keren juga. Oh, baru terbalik saja begini orang sudah tertarik, apalagi kalau dikasih menghadap begini. Oh begitu, iya begitu. Terus apa lagi? Dia bilang karena Pro Max 14, 15 itu melengkapi kekurangan-kekurangan handphone iPhone terdahulu. Apa kata Syekh Sholeh? Oh ya. Nah, karena itulah saya pilih Islam. Karena Islam memperbaiki fitur-fitur yang belum sempurna pada agama-agama langit sebelumnya. Oh ya. Oh begitu? Iya begitu. Karena Islam menyempurnakan kekurangan dan menyerap semua kesempurnaan, nilai-nilai, poin-poin yang ada dalam agama terdahulu sudah ada di dalam Islam. Ya. Baik. Nah, ini istrimu. Nah, tidak kalah sama Syekh Sholeh, dia tunjuk istrinya. Ini istrimu kenapa boleh berjilbab? Pakai tutup cadar begitu. Kenapa Islam menyuruh seperti ini? Ini abad 20, men. Kenapa harus seperti itu? Bukankah ini menghalangi orang dari kebebasan berekspresi? Itu yang kau tanyakan, dia bilang itu. Kenapa orang harus berjilbab? Ah, sama kayak tadi. Bisa ya bertanya lagi? Dia tidak tahu bahwa Syekh Sholeh bin Hamad ini doktor ilmu syar'i, perbandingan mazhab, dan paham usul fiqh. Dan paham dakwah, bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu. Boleh saya bertanya lagi, pemuda? Dia bilang, oh boleh, silakan. Begini, kalau suatu hari kamu punya permata sebesar ini, berlian. Kalau berlian sebesar ini, Ustaz, berapa harganya? Triliun itu. Berlian. Apalagi yang dari Afrika Selatan, yang kualitas nomor 1. Kamu punya yang sebesar ini. Begini. Kamu apakan dia? Kau simpan di mana? Wih, jelas. Saya ini, cuma kali ini saya iseng-iseng saja ini naik kereta. Saya sebenarnya orang kaya. Ya, supaya misengi maka ditosugi motoka ya. Terus dia bilang, rumah saya di London ini. Itu mulai pagarnya pakai sistem keamanan, pakai password. Pagarnya tidak sembarang. Jadi bapak saya, kakak saya sama saya, ibu saya yang punya password masing-masing. Tidak bisa masuk kalau bukan sidik jari dan password. Begitu masuk pagar, pintunya juga begitu. Pakai password, pakai sidik jari, pakai sensor retina, dan lain sebagainya. Itu pintu rumah. Ketika masuk kamar masing-masing, pakai password semua. Nah, pintu kamar saya pakai password. Di dalam kamar ada lemari. Di dalam lemarinya juga pakai password. Di dalam lemari ada laci. Lacinya juga pakai password. Nah, di dalam laci itu, di situ belum, masih ada kotak di situ. Kotaknya saya yang pegang kuncinya. Disitulah saya simpan itu berlian itu. Oh ya. Kenapa bisa seperti itu? Dia bilang karena saya memuliakan dia. Saya menghargai dia. Ini barang mahal ini Pak. Berlian ini tidak mungkin saya taruh di luar. Saya kasih lihat-lihat orang, dirampok nanti. Wajar kalau saya simpan di dalam relung rumah saya yang terdalam. Cih. Oh begitu. Dia bilang iya. Nah, begitulah cara pandang Islam terhadap wanita. Jangankan berlian, Rasulullah mengatakan apa? Ad-dunya umata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Seluruh permukaan dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah kaum wanita. Inilah sebabnya
Islam mensyariatkan berjilbab, menutup aurat, karena mereka bahkan lebih mulia daripada berlian dan apa yang kalian sukai dari perhiasan keduniaan. Oh begitu, dibilang begitu. Beda sama kalian. Orang barat itu apa? Woman is just like a flower. Itu bahasa Bugis. Bunga itu tidak lebih seperti bunga, kembang. Wanita itu tidak lebih dari sekedar seperti kembang, bunga. Yang bisa dinikmati sama semua orang lewat. Tante, kasih mah bunga ta. Ala nih, lolopo. Kalau di dalam Islam, wanita itu tinggi kedudukannya, makanya ditutup auratnya. Akhirnya kata Syekh Saleh bin Hamad, saya terus berkorespondensi. Saya tukar, saya minta alamat emailnya. Ketika saya pulang ke Mekah, dia terus bertanya. Dan saya yakin bahwa orang ini adalah pemuda yang ingin tahu memang. Dia ingin tahu. Islam telah, dia kena syubhat. Islam tersamarkan bagi dirinya. Dan 2 tahun setelah pertemuan dalam kereta bawah tanah di London itu, dia melakukan perjalanan ke Mekah dan bersyahadat, saya tuntun di hadapan Ka'bah. Pemuda Yahudi. Maka beliau bilang, ikhwan, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dan mengenalkan Islam. Dan jangan lupa, sampaikan dengan lemah lembut. Dan jangan lupa, sampaikan dengan ramah tamah. Jangan marah-marah, mentang-mentang karena dia Yahudi, kita juga pasang badan. Kita juga benci, kita juga ketus. Tidak. Jawab. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Dan betul, 2 tahun setelah pertemuan mereka di kereta bawah tanah itu, sang pemuda Yahudi masuk Islam di Mekah dan diislamkan oleh Syekh Saleh bin Hamad hafizahullah. Saya tidak tahu bagaimana beliau, tapi beliau ceritakan ini dalam konteks beliau pemateri dan saya yang jadi pesertanya seperti sekarang. Ini kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.